Elias Rowan adalah seorang pendeta Kristen Protestan yang hidup di sebuah kota kecil di Minnesota, menjalani hari-harinya dengan penuh ketenangan, melayani jemaat yang setia di gereja kecil yang ia pimpin. Setiap pagi, ia memulai hari dengan doa syukur, meminta bimbingan Tuhan untuk setiap langkahnya dalam menjalankan tugas rohani sebagai pemimpin agama. Meskipun kehidupannya tampak damai dan teratur, di dalam hatinya ada sebuah rasa penasaran yang tidak bisa ia hilangkan, terutama terhadap sejarah gereja Katolik yang ia rasa memiliki banyak misteri. Suatu sore, ketika sedang membersihkan perpustakaan gereja, matanya tertuju pada sebuah buku tua yang tersembunyi di antara rak buku. In God's Name karya David Yalop, yang mengungkapkan kisah misteri kematian Paus Yohanes Paulus I. Dengan rasa penasaran yang semakin membara, Elias memutuskan untuk membaca buku tersebut, meskipun ia tahu bahwa ini bisa membawanya ke dalam sebuah pencarian yang tidak biasa. Buku itu membuka matanya pada kemungkinan-kemungkinan yang mengejutkan, seperti adanya konspirasi besar yang melibatkan kekuatan tersembunyi dalam gereja Katolik, dan peran Paus Luciani dalam hal itu. Semakin dalam ia menyelami buku tersebut, semakin banyak pertanyaan yang muncul, terutama tentang bagaimana kematian Paus Luciani bisa diselimuti misteri yang masih belum terungkap sampai sekarang. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar kematian biasa, ada intrik politik dan kekuasaan yang melibatkan lebih banyak pihak daripada yang ia bayangkan. Ketertarikan itu mulai meresap ke dalam setiap aspek kehidupannya, hingga membuatnya merasa bahwa dunia yang selama ini ia huni memiliki lapisan-lapisan tersembunyi yang harus digali lebih dalam. Meski ia merasa cemas akan dampak yang mungkin timbul dari penelitiannya, Elias tak bisa menghentikan dorongan untuk mencari kebenaran, meski itu berarti harus menghadapi ketidakpastian yang besar. Hari-hari berikutnya, Elias merasa semakin terjebak dalam pencariannya, tak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya yang semakin mendalam tentang kematian Paus Luciani. Saat ia membaca lebih lanjut tentang konspirasi yang tersembunyi di balik kematian Sang Paus, ia mulai menemukan pola-pola yang mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar persekongkolan gereja. Salah satu hal yang paling mencolok baginya adalah klaim bahwa kematian Paus Luciani bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan hasil dari intrik yang dirancang dengan sangat hati-hati oleh kekuatan yang bersembunyi di balik layar. Elias mulai merasakan ketegangan yang mengganggu dalam hidupnya, seolah ada seseorang atau sesuatu yang mengawasi langkah-langkahnya setiap kali ia menyelami lebih dalam misteri ini. Mimpi-mimpi aneh mulai mengganggunya. Di dalam tidurnya, ia seringkali melihat wajah Paus Luciani, yang tampak memandangnya dengan mata penuh makna, seolah meminta sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Dalam mimpi-mimpinya, sebuah suara yang tidak dikenalnya terus menyebut kata Luciani, meskipun ia tidak tahu apa arti sebenarnya dari kata tersebut. Ketegangan itu semakin terasa saat ia bertemu dengan seorang jemaat lama yang datang kepadanya dan berbicara tentang rahasia yang tersembunyi di balik kematian Paus Luciani, seolah-olah ia tahu lebih banyak dari yang terlihat. Elias mulai menyadari bahwa ada hubungan antara kematian Paus Luciani dan beberapa kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang mungkin juga melibatkan Vatikan dan bahkan organisasi-organisasi tersembunyi yang selama ini tak terdeteksi oleh kebanyakan orang. Sebuah perasaan tidak nyaman mulai menghinggapi dirinya, ia merasa seolah ia mulai menggali lubang yang tak akan bisa ia tutup kembali, sebuah lubang yang bisa membawa konsekuensi besar baginya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, meskipun perasaan cemas semakin kuat, Elias merasa bahwa ia tidak bisa berhenti mencari, karena di balik misteri ini ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebenaran tentang kematian Paus Luciani. Ada kebenaran tentang dunia itu sendiri yang harus ia temukan. Mimpi yang semakin sering datang membuat Elias merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam, sebuah dimensi spiritual yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Dalam setiap mimpi, ia merasa seolah sedang berbicara dengan seorang pria tua yang tidak dikenalnya, pria yang berbicara dalam bahasa asing yang tidak bisa ia pahami, namun selalu mengucapkan kata Luciani. Suara pria tua itu terasa penuh dengan pesan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, seolah setiap kata yang keluar dari mulut pria itu membawa makna yang lebih dalam dari yang bisa dipahami oleh rasio manusia. Elias terjaga di malam hari, terengah-engah, perasaan bingung dan cemas menyelimutinya. Ia merasa seolah dirinya berada di ambang sebuah penemuan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ketika berdoa, ia merasa bahwa Tuhan sedang memanggilnya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, untuk mencari kebenaran di luar batasan iman yang selama ini ia pegang teguh. Mimpi itu bukan hanya sekadar mimpi, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang nyata di baliknya, sebuah petunjuk yang harus ia cari di dunia nyata, meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Ketegangan yang dirasakannya semakin jelas ketika ia menemukan bahwa kata Luciani ia adalah nama asli Paus Yohanes Paulus I, yang tiba-tiba semakin terasa relevan dengan pencariannya. Perasaan semakin kuat bahwa ada sebuah hubungan antara dirinya dan Paus Luciani, meskipun ia tidak bisa mengerti sepenuhnya hubungan itu. Apakah itu sebuah kebetulan ataukah memang ada sebuah takdir yang menyatukan mereka? Dalam perenungannya, Elias mulai merasa bahwa pencariannya lebih dari sekadar mencari kebenaran tentang kematian Sang Paus. Ada sebuah tujuan spiritual yang lebih besar yang kini mengarahkannya ke arah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya.
Tanpa disadari, mimpi-mimpi itu mulai mengubah cara pandangnya tentang iman, dan ia pun mulai meragukan banyak hal yang sebelumnya ia anggap pasti dalam ajaran Kristen yang selama ini ia percayai. Dorongan batin yang kuat membawa Elias jauh dari Minnesota menuju Roma, Italia, tempat di mana segala misteri yang ia temui dalam buku dan mimpinya bisa terungkap. Setibanya di Roma, ia merasakan aura berbeda yang menyelimuti kota ini, seolah ada sejarah besar yang tersembunyi di balik setiap sudutnya. Di sebuah kafe kecil di dekat Vatikan, ia bertemu dengan Francesca, seorang jurnalis investigasi yang telah lama menggali konspirasi-konspirasi tersembunyi yang berkaitan dengan Vatikan dan Paus Luciani. Francesca, dengan mata yang penuh tekad, menceritakan bagaimana ia telah lama mengejar jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kematian Paus Luciani dan bagaimana dokumen-dokumen rahasia itu menjadi kunci utama dalam memahami kebenaran yang lebih besar. Percakapan mereka berlanjut malam itu, dengan Francesca menunjukkan kepada Elias salinan dokumen yang menjelaskan dugaan keterlibatan Illuminati dalam kematian Sang Paus, serta kekuatan tersembunyi yang mengendalikan gereja Katolik. Salah satu dokumen yang ditemukan menyebutkan sebuah catatan pribadi yang hilang setelah kematian Paus Luciani, yang bisa menjadi bukti penting untuk membuka tabir konspirasi itu. Elias merasa terombang-ambing antara rasa kagum terhadap keberanian Francesca dan rasa takut akan bahaya yang bisa mereka hadapi jika terus menyelidiki lebih dalam. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat, dan ia tahu bahwa kebenaran harus ditemukan, tidak peduli apa yang harus ia hadapi di sepanjang jalan. Francesca memperingatkan Elias bahwa orang-orang yang terlibat dalam konspirasi ini akan berusaha menutup mulut mereka, bahkan jika itu berarti harus menggunakan kekuatan besar dan cara-cara gelap. Dengan tekad yang semakin bulat, Elias memutuskan untuk melanjutkan pencariannya, mengikuti petunjuk yang telah diberikan Francesca, meskipun ia tahu bahwa langkahnya kini semakin mendekatkan dirinya pada bahaya yang lebih besar. Keesokan harinya, setelah berbincang panjang dengan Francesca, Elias merasa seperti telah memasuki dunia yang sangat berbeda dari apa yang ia kenal sebelumnya, sebuah dunia yang penuh dengan rahasia dan kebohongan yang tersembunyi di balik institusi besar. Francesca mengungkapkan sebuah dokumen terlarang yang pernah ia temui secara tidak sengaja, yang merinci kematian Paus Luciani dan dugaan keterlibatannya dalam sebuah skema besar yang melibatkan orang-orang kuat di dalam Vatikan. Dokumen itu memuat rincian tentang bagaimana Paus Luciani berencana untuk memperbaiki struktur keuangan Vatikan yang sudah terjerat dalam utang dan korupsi, sebuah rencana yang ternyata berhadapan langsung dengan kekuatan yang lebih besar. Sumber yang memberikan dokumen itu pada Francesca mengklaim bahwa Paus Luciani mungkin telah mengetahui lebih banyak daripada yang seharusnya ia ketahui, dan itulah yang menjadi alasan utama kematiannya. Dalam salah satu bagian dokumen, ada petunjuk yang merujuk pada sebuah catatan pribadi yang seharusnya dimiliki oleh Paus Luciani, namun hilang tak lama setelah kematiannya, mengindikasikan bahwa seseorang sengaja menghilangkan jejak tersebut. Elias merasa semakin terjerat dalam labirin konspirasi yang tampaknya melibatkan banyak pihak, dari dalam Vatikan hingga organisasi rahasia yang lebih besar, yang bekerja untuk menjaga agar rahasia-rahasia tersebut tidak terungkap. Francesca menunjukkan kepada Elias beberapa bukti yang menunjukkan keterlibatan kelompok-kelompok elit dalam manipulasi keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi seluruh dunia, termasuk pengaruh Illuminati yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Elias, yang selama ini hidup dalam kedamaian dan ketenangan iman Kristen, merasa seperti dunia yang ia kenal selama ini telah hancur dalam sekejap, dan kini ia harus memilih untuk terus maju atau mundur. Ketegangan dalam dirinya semakin meningkat, namun ia merasa bahwa langkah-langkah yang diambilnya sudah berada di jalur yang benar, meskipun jalan ini dipenuhi dengan bahaya dan ancaman yang tidak dapat ia hindari. Dengan tekad yang semakin bulat, Elias memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang ada, meskipun itu berarti harus terlibat lebih dalam dengan Francesca dan dokumen-dokumen yang bisa membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Pada suatu sore yang cerah, setelah beberapa hari menyelidiki dokumen-dokumen yang didapatkan dari Francesca, Elias memutuskan untuk mengunjungi Basilika Santo Petrus, tempat yang dianggap sakral oleh umat Katolik dan penuh dengan sejarah yang tak terhitung. Begitu melangkah ke dalam basilika yang megah itu, Elias merasa sebuah aura yang tidak biasa menyelimuti dirinya, seolah ada kekuatan besar yang mengawasi setiap langkahnya. Di dalam basilika, ia merasa seperti berada di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar gereja atau bangunan megah. Ada sesuatu yang lebih mistis dan tak terungkap di dalamnya. Sambil mengamati keindahan karya seni yang ada di sekitar, ia tiba-tiba merasakan kehadiran seorang biarawan tua yang menghampirinya dengan langkah perlahan. Biarawan itu mendekatinya dan dengan suara pelan berbisik, "Jika kebenaran ada di catatan yang hilang," yang membuat Elias terkejut dan merasa seolah-olah kalimat itu ditujukan langsung kepadanya. Kata-kata tersebut menghantui Elias, karena ia menyadari bahwa catatan yang hilang itu mungkin adalah kunci untuk membuka tabir misteri yang telah ia coba pecahkan selama ini. Biarawan itu, yang tampak seperti tahu lebih banyak dari yang terlihat, kemudian pergi begitu saja, meninggalkan Elias dalam kebingungannya, namun dengan pemahaman bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia temukan. Keinginan untuk mengungkap kebenaran semakin membara dalam dirinya,
Namun ia juga merasakan bahaya yang mengintai di balik setiap langkah yang ia ambil, seolah ada pihak yang tak ingin rahasia ini terbongkar. Elias meninggalkan basilika itu dengan perasaan campur aduk, bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensi yang akan datang jika ia melanjutkan pencariannya. Namun, di dalam hatinya, Elias tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang, karena setiap petunjuk yang ia temukan semakin mendekatkannya pada sebuah kebenaran yang bisa mengubah segala sesuatu yang ia yakini selama ini. Dengan bantuan Francesca, Elias berhasil menyusup ke dalam arsip rahasia Vatikan, sebuah tempat yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang terpilih, tempat di mana dokumen-dokumen paling sensitif dan tertutup disimpan. Mereka bergerak hati-hati di antara tumpukan berkas kuno, di bawah cahaya redup dari lampu minyak yang menggantung di langit-langit, seolah-olah waktu di arsip itu terhenti sejak lama. Francesca memimpin pencarian mereka menuju sebuah ruangan tersembunyi di balik rak-rak arsip, di mana dokumen yang ia yakini menyimpan kunci terbesar dari kematian Paus Luciani tersembunyi. Setelah beberapa saat mencari, Francesca menemukan sebuah salinan surat dari seorang suster yang menjadi saksi mata kejadian saat Paus Luciani ditemukan meninggal dunia di tempat tidurnya, dengan kondisi yang mencurigakan. Surat itu mengungkapkan bahwa Paus Luciani meninggal dengan cara yang sangat berbeda dari laporan resmi, dan ada tanda-tanda jelas bahwa kematiannya bukanlah akibat serangan jantung mendadak seperti yang diklaim oleh media. Dalam surat itu, suster tersebut juga mencatat bahwa setelah Paus Luciani ditemukan meninggal, beberapa dokumen penting dan pribadi yang dimiliki sang paus hilang secara misterius. Elias dan Francesca merasa bahwa mereka telah menemukan titik terang dalam pencarian mereka, tetapi juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat, karena semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin berbahaya situasinya. Mereka menyadari bahwa di balik kematian sang paus, ada kekuatan besar yang ingin menjaga rahasia ini tetap terkubur, dan tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang mencari informasi ini. Ketika mereka keluar dari arsip, Elias mulai merasa adanya pengawasan yang tak terlihat, seolah-olah mereka sedang diperhatikan oleh mata yang tak tampak. Namun, meskipun ancaman semakin nyata, Elias merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi kekuatan yang bisa menghancurkan hidupnya. Untuk melanjutkan pencarian mereka, Elias dan Francesca memutuskan untuk mengunjungi ruang Clementina, tempat di mana jenazah Paus Luciani dipamerkan setelah kematiannya sebelum dimakamkan. Ruang tersebut, yang dikenal dengan kemegahan dan kerahasiaannya, dipenuhi dengan artefak-artefak bersejarah serta potret-potret paus dari masa lalu, tetapi ada sesuatu yang mengganggu perasaan Elias sejak ia masuk ke dalam ruangan. Sambil memeriksa dengan seksama, matanya tertuju pada sebuah plakat besar yang terukir di dinding ruang itu, dengan simbol yang terlihat sangat mencolok dan misterius, seolah tidak sesuai dengan konteks sejarah gereja. Simbol yang terukir pada plakat tersebut tampak seperti lambang kuno yang dikenal sebagai simbol Illuminati, sebuah organisasi yang telah lama dikaitkan dengan konspirasi-konspirasi global yang penuh rahasia. Elias terkejut, merasa bahwa simbol itu bukan hanya kebetulan, melainkan sebuah pesan yang tersembunyi di dalam ruang yang sangat sakral ini, yang sengaja ditanam oleh mereka yang ingin menjaga kekuasaan mereka. Francesca mengamati Elias dengan seksama dan mengatakan bahwa simbol tersebut memang sudah lama mencuri perhatiannya, tetapi tidak banyak orang yang berani mengaitkannya dengan Illuminati karena khawatir akan bahaya yang bisa timbul. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam ruangan itu, semakin mendalam menyelidiki setiap detail yang ada, berharap bisa menemukan petunjuk baru yang bisa menjelaskan hubungan antara Paus Luciani dan kelompok rahasia tersebut. Namun, semakin mereka menggali, semakin banyak pintu yang tertutup rapat, dan mereka merasa semakin dekat dengan sebuah kebenaran yang bisa menghancurkan segala hal yang selama ini mereka percayai tentang gereja dan dunia secara keseluruhan. Teka-teki yang mereka hadapi semakin kompleks, dan mereka sadar bahwa mereka harus bertindak cepat, karena semakin lama mereka berada di sana, semakin besar kemungkinan mereka akan terperangkap dalam permainan yang lebih besar. Namun, meskipun ketegangan semakin tinggi, Elias merasa bahwa hanya dengan mengungkap simbol-simbol dan pesan-pesan tersembunyi ini mereka bisa menemukan petunjuk penting yang akan membawa mereka lebih dekat pada kebenaran tentang Paus Luciani. Setelah meninggalkan Roma dengan perasaan cemas dan pikiran yang penuh pertanyaan, Elias memutuskan untuk kembali ke Minnesota, untuk melanjutkan penyelidikannya dan menelusuri catatan sejarah seputar kematian Paus Luciani. Ketika ia kembali ke gerejanya, sebuah perasaan asing menguasai dirinya. Seolah ada sesuatu yang telah berubah, seperti bayangan misterius yang terus mengikuti setiap langkahnya. Di sana, ia mulai menggali lebih dalam ke dalam arsip dan catatan gereja yang telah lama terlupakan, berharap menemukan keterkaitan antara kematian Paus dan kelompok-kelompok tersembunyi yang selama ini tak terdeteksi. Elias menemukan beberapa dokumen yang menunjukkan adanya hubungan antara beberapa pemimpin gereja di Amerika Serikat dengan organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan dengan Illuminati, yang mungkin telah mengintervensi kematian Paus Luciani. Ia mulai memahami bahwa konspirasi ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, dan keterlibatan Amerika Serikat dalam jaringan ini membuat kasus ini semakin rumit untuk dipecahkan.
Dengan petunjuk-petunjuk yang kini ada di tangannya, Elias merasa semakin yakin bahwa kebenaran yang ia cari tidak hanya melibatkan Vatikan atau Illuminati, tetapi juga kekuatan besar yang tersembunyi di balik layar dunia modern. Meskipun ketegangan semakin meningkat, Elias merasa bahwa dirinya tak bisa mundur. Pencariannya telah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar memecahkan misteri kematian seorang paus. Sementara itu, Francesca yang tetap berada di Roma terus mengirimkan informasi baru yang didapatkannya, meskipun ia juga semakin merasa bahwa langkah mereka semakin dipantau oleh mata-mata yang tidak terlihat. Dengan semua petunjuk yang mengarah ke Amerika, Elias tahu bahwa ia harus kembali ke Roma, tetapi kali ini dengan lebih berhati-hati, karena setiap keputusan yang ia buat sekarang akan menentukan nasibnya. Ketika malam tiba dan Elias menatap bintang-bintang di langit, ia tahu bahwa perjalanan ini semakin dekat dengan sebuah titik balik yang bisa mengubah tidak hanya hidupnya, tetapi juga pandangannya tentang dunia dan kebenaran yang selama ini ia cari. Setelah kembali ke Minnesota, Elias melanjutkan pencariannya, namun kali ini ia merasa ada yang sangat ganjil di gereja tempat ia berkarya, karena ia menemukan petunjuk yang mengarah pada keterlibatan gereja dalam sebuah jaringan yang terkait dengan Illuminati. Ia menemukan catatan-catatan tersembunyi dalam arsip gereja yang menunjukkan hubungan antara pemimpin gereja dan organisasi yang telah lama dikaitkan dengan manipulasi global serta konspirasi yang mencengkeram dunia. Hati Elias bergetar ketika membaca dokumen-dokumen tersebut. Ia tidak bisa membayangkan bahwa tempat yang selama ini ia anggap suci dan penuh kasih ternyata juga terlibat dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih gelap. Ketika menyelidiki lebih jauh, Elias mulai meragukan ajaran-ajaran yang telah ia anut selama ini, bertanya-tanya apakah seluruh pemahaman yang ia terima tentang Tuhan dan kebenaran benar-benar berasal dari sumber yang murni. Kesadaran ini membuatnya merasa terpecah antara iman yang telah membentuk hidupnya dan kenyataan yang kini perlahan terungkap di depannya, menciptakan sebuah krisis spiritual yang mendalam. Setiap kali ia merenungkan dokumen-dokumen tersebut, Elias merasa ada sesuatu yang menekannya untuk terus mencari tahu, tetapi juga ada rasa takut yang semakin menguat tentang apa yang mungkin ia temukan lebih lanjut. Dengan semakin dalamnya pencariannya, Elias mulai merasa bahwa ia telah terjerat dalam jaringan yang lebih besar dari yang ia bayangkan, dan bahwa kebenaran yang sesungguhnya mungkin tersembunyi jauh di luar agama yang ia anut. Kebingungannya semakin besar, dan ia merasa terombang-ambing di antara keinginan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dan rasa takut akan konsekuensi dari menemukan kebenaran tersebut. Elias semakin sadar bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, karena semakin ia menggali, semakin ia menemukan bukti bahwa gereja dan organisasi-organisasi besar lainnya memiliki agenda yang jauh dari kebaikan dan kejujuran. Dalam pergulatan batin yang semakin berat, Elias merasa bahwa untuk menemukan kedamaian dan kebenaran sejati, ia harus berani melangkah keluar batas yang selama ini ia percayai. Salah satu malam yang hening, Elias merasa terdorong untuk membuka buku yang selama ini jarang ia sentuh. Al-Quran, sebuah teks yang ia dengar hanya dalam konteks agama lain, namun kini terasa begitu menggugah rasa penasarannya. Ketika ia mulai membaca ayat-ayat pertama, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang berbeda dalam setiap kata-kata yang tertulis, seperti sebuah pencerahan yang tak pernah ia temui dalam ajaran Kristen yang selama ini ia anut. Dalam perbandingan antara Al-Quran dan Alkitab, Elias menemukan banyak persamaan, tetapi juga perbedaan yang mencolok, terutama dalam cara kedua kitab tersebut mendefinisikan kebenaran, keadilan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang hakikat keadilan, serta tentang keberanian untuk mencari kebenaran mulai membangkitkan rasa ingin tahu yang lebih dalam di dalam hatinya. Setiap kali ia merenungkan Al-Quran, hati Elias merasa lebih tenang dan damai. Meskipun pada saat yang sama, ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang penuh pertanyaan besar yang menantinya. Proses membaca dan memahami Al-Quran mulai membuka pandangan baru bagi Elias, yang sebelumnya hanya mengenal Tuhan dalam bingkai Kristen, kini melihat Tuhan dalam dimensi yang lebih universal dan penuh pengertian. Ia terkesan dengan bagaimana Islam mengajarkan untuk mencari kebenaran melalui pengetahuan dan akal sehat, sesuatu yang jauh lebih mendalam dibandingkan doktrin-doktrin yang selama ini ia terima. Setiap petunjuk dalam Al-Quran membuka pintu-pintu pemahaman yang membuatnya meragukan keyakinannya sebelumnya dan mempertanyakan apakah ajaran-ajaran yang ia anut selama ini benar-benar datang dari Tuhan yang satu. Sementara itu, dalam hati kecilnya, Elias merasakan bahwa pencariannya bukanlah sebuah pengkhianatan terhadap iman Kristen, tetapi sebuah langkah menuju kebenaran yang lebih besar dan lebih murni yang telah lama tersembunyi. Dalam pencarian spiritual yang penuh ketidakpastian ini, Elias merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar agama, yaitu sebuah pemahaman universal yang melampaui batasan-batasan dogma. Setelah beberapa minggu, Francesca yang sebelumnya telah memberikan banyak informasi penting tentang Paus Luciani dan sistem keuangan Vatikan yang penuh rahasia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Elias merasa sangat cemas, karena Francesca adalah satu-satunya orang yang selama ini ia percayai dalam pencariannya yang semakin gelap, dan ia tahu bahwa kehilangan dia bisa berarti bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Selama berhari-hari, Elias berusaha mencari jejaknya, menghubungi teman-teman dan kolega Francesca,
tetapi tidak ada yang tahu di mana keberadaannya, seolah-olah ia hilang di telan bumi. Saat menelusuri catatan terakhir yang diterima dari Francesca, Elias menemukan pesan yang sangat aneh dan misterius, yang tampaknya mengandung peringatan atau petunjuk untuk melanjutkan pencariannya meskipun ancaman semakin dekat. Dalam pesan itu, Francesca mencatat bahwa Paus Luciani, sebelum meninggal, berusaha mengungkapkan sistem korupsi Vatikan yang telah berjalan selama bertahun-tahun, dan ia berencana memperbaiki sistem keuangan yang sangat terikat dengan kekuatan Illuminati. Elias merasa bahwa dengan hilangnya Francesca, ia harus lebih berhati-hati, tetapi juga semakin terdorong untuk melanjutkan apa yang telah mereka mulai bersama, karena ia tahu bahwa kebenaran yang tersembunyi sangat besar dan penting untuk diungkap. Perasaan terisolasi dan kesepian semakin menghantui Elias, namun ia juga merasakan sebuah dorongan kuat dari dalam dirinya untuk terus mencari. Meskipun ia tahu bahwa semakin ia menggali, semakin berbahaya jalan yang ia tempuh. Dalam pencariannya, Elias semakin merasa bahwa dunia ini dikuasai oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, dan bahwa Paus Luciani mungkin telah dibungkam karena berusaha membongkar kekuatan tersebut. Keberanian untuk mencari kebenaran ini membuatnya semakin yakin bahwa meskipun Francesca hilang, perjuangan mereka tidak boleh sia-sia dan ia harus mengungkapkan semua rahasia yang selama ini terpendam. Namun, dengan setiap langkah yang diambil, Elias tahu bahwa ia semakin dekat dengan ancaman yang sangat nyata, dan tidak ada jalan kembali setelah ia membuka pintu kebenaran yang sangat berbahaya ini. Ketika malam menjelang, Elias merasakan panggilan yang sangat kuat dalam hatinya untuk memahami lebih dalam tentang Islam, sebuah dorongan yang muncul tanpa bisa ia bendung setelah membaca Al-Quran dan menggali banyak ajaran lainnya. Setiap kali ia berdoa, suara dalam dirinya semakin keras, seakan-akan mengajak dirinya untuk melangkah menuju jalan yang belum pernah ia kenal sebelumnya, namun penuh dengan kedamaian dan pemahaman yang lebih luas. Dalam kebingungannya, ia mencari bimbingan dari seorang imam di Minnesota, seorang pria bijaksana yang dikenal luas karena pengetahuannya yang mendalam mengenai Islam dan ajaran-ajarannya. Imam itu menerima Elias dengan tangan terbuka, memulai perjalanan spiritual mereka dengan membahas tentang keesaan Tuhan, dan bagaimana Islam menekankan untuk mencari kebenaran dengan hati yang tulus dan bersih. Elias merasa seolah-olah setiap kata yang diucapkan imam itu mencocokkan bagian-bagian pencariannya yang telah lama hilang, mengisi kekosongan yang ada dalam jiwanya yang selama ini penuh dengan keraguan. Semakin Elias mendalami ajaran Islam, semakin ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya, seolah-olah semuanya mengalir dengan alami dan tanpa beban. Imam itu mengajarkan Elias tentang pentingnya niat yang tulus dalam beribadah dan bagaimana cara hidup yang sesuai dengan fitrah manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam beberapa pertemuan dengan imam tersebut, Elias mulai merasakan bagaimana ajaran-ajaran ini memberikan jawab atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya yang sebelumnya tak terjawab. Setiap diskusi tentang Islam membawanya lebih dekat pada pemahaman tentang keadilan sejati, tentang hakikat hidup, dan tentang kedamaian yang tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Akhirnya, setelah berbulan-bulan pencarian dan bimbingan, Elias merasa siap untuk menerima sebuah kebenaran yang lebih besar, yang tak hanya mengubah cara pandangnya terhadap dunia, tetapi juga terhadap kehidupannya sendiri. Sementara itu, bayang-bayang Illuminati mulai mengikuti setiap langkah Elias, mengetahui bahwa pencariannya menuju kebenaran semakin mengancam agenda mereka yang telah berlangsung lama. Para anggota organisasi rahasia ini merasa terganggu dengan perkembangan pencarian Elias, yang semakin mendekati misteri-misteri yang telah mereka sembunyikan selama berabad-abad. Ketika Elias mulai mendalami ajaran Islam lebih dalam, organisasi tersebut merasakan bahwa ia bukan lagi sekadar seorang pendeta yang tersesat, tetapi seseorang yang dapat membuka rahasia besar yang mereka coba kubur. Setiap malam, Elias merasakan kehadiran yang tak terjelaskan, seperti ada yang memantau setiap gerak-geriknya, dan ia mulai merasa bahwa pencariannya membawa risiko yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dalam mimpinya, ia sering melihat wajah-wajah yang tak dikenalnya, tersembunyi di balik bayang-bayang, mengamatinya dengan mata penuh waspada dan ancaman yang tak terucapkan. Elias merasa dirinya dikepung oleh kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang tidak hanya mengendalikan agama dan politik, tetapi juga seluruh tatanan sosial dan ekonomi dunia yang ia kenal. Tanpa sadar, ia mulai dibayangi oleh ketakutan, namun juga dorongan yang lebih kuat untuk terus menggali kebenaran, meskipun ia tahu bahwa hal itu bisa berarti kehilangan nyawanya sendiri. Elias sering merasakan bahwa setiap langkahnya seolah dihitung, dan semakin ia mendekati kebenaran, semakin ia merasa ancaman tersebut menguat. Bayang-bayang Illuminati itu semakin jelas terlihat, bahkan hingga dalam pertemuan-pertemuan dengan teman-temannya, Elias merasa bahwa ada yang mengawasi setiap percakapan dan tindakannya. Meskipun demikian, hati Elias tetap teguh, dan meskipun ancaman itu semakin nyata, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih ini adalah satu-satunya yang akan membawanya pada kebenaran sejati. Dengan tekad yang semakin kuat, Elias memutuskan untuk kembali ke Roma, tempat ia pertama kali mendalami misteri kematian Paus Luciani dan bertemu dengan Francesca. Dalam perjalanannya, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran tentang keberadaan Francesca,
yang kini sudah lama hilang tanpa jejak, meskipun ia merasa bahwa pencariannya di Roma akan membawa jawaban yang sangat penting. Sesampainya di Roma, Elias langsung menghubungi beberapa sumber yang ia percayai, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang di mana Francesca mungkin disembunyikan. Namun, semakin ia menyelidiki, semakin jelas baginya bahwa ada kekuatan besar yang berusaha menutup mulut siapapun yang mencoba menggali kebenaran lebih dalam mengenai Paus Luciani dan koneksi Vatikan dengan Illuminati. Elias kemudian menemukan informasi yang mengejutkan, bahwa Francesca sebenarnya telah ditahan oleh agen rahasia Vatikan, yang berusaha menghapus jejak-jejak yang bisa mengarah pada pengungkapan sistem korupsi dan konspirasi internal. Dengan penuh tekad, Elias menyusup ke beberapa tempat yang diduga menjadi lokasi penyembunyian Francesca, tetapi ia tahu bahwa semakin ia menggali, semakin besar pula risiko yang harus ia hadapi. Sementara itu, petunjuk tentang sistem keuangan Vatikan dan hubungan eratnya dengan Illuminati semakin jelas, dan Elias merasa bahwa ia semakin dekat dengan kenyataan yang akan mengguncang seluruh dunia. Dalam perjalanan penyelidikannya, Elias harus menghadapi pertentangan batin yang lebih kuat, antara rasa takut akan bahaya yang mengancam nyawanya dan panggilan hatinya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Ia tahu bahwa untuk mengungkapkan kebenaran ini, ia harus berani menentang kekuatan besar yang selama ini mengendalikan banyak aspek kehidupan umat manusia. Meski diselimuti rasa takut, Elias merasa bahwa ia tidak bisa berhenti, karena semakin ia mendalami, semakin ia menyadari bahwa pencariannya ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang kebenaran yang harus ditemukan untuk dunia. Dalam pencariannya yang semakin dalam, Elias bertemu dengan seorang imam besar yang dikenal sebagai seorang ulama terkemuka di dunia Islam, yang memberi pencerahan yang sangat dibutuhkan olehnya. Pertemuan ini terjadi di sebuah masjid tua di Roma, tempat imam itu mengajar, dan di sana, Elias mendengar pemahaman Islam yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Imam besar itu mengajarkan kepada Elias tentang hubungan antara dunia Islam dan dunia Barat, serta betapa keduanya sebenarnya memiliki akar yang lebih dalam dan lebih kuat daripada yang tampak di permukaan. Selama percakapan yang penuh makna itu, Elias merasa terkejut dengan banyaknya kesamaan antara ajaran Kristiani dan Islam yang selama ini tidak pernah ia sadari. Imam besar juga membimbingnya untuk memahami konspirasi besar yang terjadi di dunia, di mana kekuatan-kekuatan tersembunyi berusaha mengendalikan umat manusia melalui berbagai organisasi rahasia dan manipulasi ideologi. Dalam pertemuan tersebut, Elias mulai merasa bahwa jalan yang ia tempuh bukan hanya pencarian pribadi, tetapi juga panggilan untuk membuka mata dunia terhadap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Keberanian imam itu dalam berbicara tentang konspirasi dan penindasan yang terjadi di dunia membuka wawasan baru bagi Elias, memperkenalkan realitas yang jauh lebih kompleks daripada yang ia pelajari di gereja. Imam besar berbicara dengan penuh keyakinan bahwa umat Islam, yang selama ini sering dipandang sebagai musuh, sebenarnya memiliki banyak nilai dan ajaran yang dapat memperkaya peradaban dunia secara keseluruhan. Percakapan tersebut menjadi titik balik bagi Elias, yang mulai mempertanyakan semua yang telah diajarkan kepadanya, serta merasakan kedamaian batin yang tidak pernah ia temui sebelumnya dalam agamanya. Dalam pencariannya yang semakin mendalam, Elias memutuskan untuk mengunjungi Masjid Agung Roma, tempat yang sebelumnya hanya ia anggap sebagai simbol agama yang asing dan jauh. Setibanya di sana, ia merasakan kehangatan yang menyelimuti dirinya, sebuah perasaan yang tak pernah ia alami di gereja atau tempat ibadah manapun selama hidupnya. Ketika ia melangkah ke dalam masjid, suara azan yang memanggil umat untuk beribadah membuat hatinya tergerak, dan ia merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak untuk memberinya ruang bagi refleksi. Selama beribadah di sana, Elias merasakan kedamaian yang mendalam, sebuah ketenangan yang membawanya jauh dari kekhawatiran dan keraguan yang telah menghantui dirinya selama ini. Sambil menatap ke langit-langit masjid yang indah, ia menyadari bahwa semua pencarian dan pertanyaan yang selama ini ia miliki tentang hidup, kematian, dan Tuhan, mulai menemukan jawabannya. Setiap bacaan dalam doa yang ia ikuti mengalir dengan sangat natural, seolah-olah ia telah lama mengenal dan hidup dalam ajaran ini, meskipun ia baru pertama kali merasakannya secara langsung. Pencerahan yang Elias alami di Masjid Agung Roma membuatnya merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih memahami makna hidup, dan lebih yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Dalam keheningan masjid, ia merasa bahwa segala kebingungannya dan pertanyaan tentang dunia mulai terjawab, dan ia merasakan cinta Tuhan yang tak terbatas memenuhi hatinya. Pencerahan tersebut semakin menguatkan tekad Elias untuk terus menelusuri jalan ini, yang ia yakini adalah jalan yang akan membawanya pada kebenaran sejati. Saat meninggalkan masjid, Elias merasa bahwa dunia telah berubah di depan matanya, dan ia siap menghadapi kenyataan baru yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dalam pencariannya untuk memahami lebih dalam tentang Paus Luciani, Elias menemukan sebuah catatan yang mengejutkan, yang mengungkapkan niat sebenarnya dari Paus tersebut sebelum kematiannya. Ternyata, Paus Luciani memiliki rencana besar untuk mendekatkan Islam dan Kristen, sebuah langkah yang diakini dapat membawa perdamaian dan pemahaman di dunia yang terpecah oleh konflik agama. Sebagai pemimpin gereja Katolik,
Paus Luciani tahu bahwa langkah ini akan menuai banyak kontroversi dan perlawanan dari banyak pihak, terutama dari kekuatan-kekuatan yang telah lama memegang kendali atas agama dan politik global. Dalam salah satu suratnya, Paus Luciani menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dunia adalah dengan membangun jembatan antara umat Kristen dan umat Islam, yang selama ini dianggap sebagai musuh satu sama lain. Namun, niat murninya untuk menciptakan persatuan ini segera bertemu dengan penghalang besar, karena ada banyak pihak, termasuk dalam internal Vatikan, yang tidak ingin rencana tersebut terwujud. Elias sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Paus Luciani sebenarnya dibunuh oleh kekuatan-kekuatan tersembunyi yang merasa terancam oleh gagasan tersebut, yang bisa meruntuhkan tatanan yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Setelah menemukan bukti-bukti tersebut, Elias mulai menyadari bahwa kematian Paus Luciani bukan hanya sebuah tragedi pribadi, tetapi juga sebuah konspirasi besar yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan tersembunyi. Kematian Paus Luciani menjadi titik balik dalam sejarah gereja, karena ia berusaha membawa pesan perdamaian yang sejati, namun harus dibungkam oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Penemuan ini memberikan pencerahan bagi Elias, yang semakin yakin bahwa dunia tempat ia hidup penuh dengan kebohongan dan manipulasi yang harus diungkapkan demi kebaikan umat manusia. Dengan hati yang berat namun penuh keyakinan, Elias tahu bahwa sekarang ia harus memilih untuk mengungkapkan kebenaran ini kepada dunia, meskipun itu berarti menghadapi risiko besar yang akan datang. Elias mulai merasakan ada yang tidak beres setelah menemukan bahwa pendeta senior di gereja tempat ia melayani selama ini terlibat dalam jaringan yang lebih gelap daripada yang ia duga. Pendeta tersebut, yang selama ini menjadi mentor dan figur ayah baginya, ternyata memiliki keterkaitan dengan Illuminati, organisasi yang telah lama dipandangnya sebagai musuh besar umat manusia. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa pendeta senior tersebut telah memanipulasi ajaran gereja, merancangnya untuk melawan nilai-nilai Islam dan mendukung agenda tersembunyi yang mengarah pada perpecahan antar umat beragama. Elias merasa dihantui oleh kenyataan bahwa orang yang selama ini ia anggap sebagai pahlawan dalam perjalanan imannya, ternyata memiliki peran dalam menutupi kebenaran yang lebih besar. Pengkhianatan ini membuat Elias merenung panjang, merasa dikhianati oleh seseorang yang telah ia percayai sepenuhnya. Keberadaan pendeta senior ini dalam jaringan Illuminati semakin menguatkan keyakinannya bahwa banyak dari apa yang ia pelajari di gereja adalah kebohongan yang dirancang untuk mengendalikan umat. Elias tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa sistem yang selama ini ia percaya rupanya telah disusupi oleh kekuatan yang bertujuan untuk mencegah perubahan dan kebenaran sejati. Ketika ia menghadapi pendeta tersebut dan mengungkapkan temuan-temuannya, pendeta itu hanya tersenyum sinis, mengungkapkan bahwa mereka semua adalah bagian dari permainan besar yang lebih tua daripada yang bisa dipahami oleh Elias. Keputusan untuk menghadapi kenyataan ini semakin memberatkan hati Elias, yang kini merasa tidak hanya dikhianati oleh seorang pemimpin gereja, tetapi oleh sistem kepercayaan yang selama ini ia anut. Dengan penuh kebingungan dan keraguan, Elias menyadari bahwa jalan untuk mencari kebenaran semakin jelas, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya, termasuk keyakinan yang selama ini menjadi landasannya. Dengan segala yang telah ia temui, Elias kini dihadapkan pada pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mengungkapkan kebenaran yang telah mengubah hidupnya atau tetap berada dalam keimanannya yang lama. Di satu sisi, ia merasa bahwa tugasnya adalah untuk mengungkapkan apa yang telah ia pelajari, menyampaikan kebenaran kepada dunia yang telah lama tertutup mata terhadapnya. Namun, di sisi lain, keputusan itu berarti meninggalkan hidup lama yang penuh dengan rasa aman, kenyamanan, dan penerimaan dalam komunitas gereja yang selama ini menjadi tempat ia bernaung. Elias merasa bahwa perjalanannya menuju kebenaran telah membawanya jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari setiap langkah yang telah diambil. Dalam keraguannya, ia merasakan panggilan batin yang kuat untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam, ajaran yang kini semakin menarik perhatiannya setelah segala yang ia temui. Ketika merenung, ia mulai menyadari bahwa langkah untuk memilih jalan yang lebih sulit ini mungkin akan membawa kebahagiaan sejati dan kedamaian yang selama ini ia cari. Di sisi lain, untuk mengungkapkan kebenaran kepada dunia berarti ia harus siap untuk dihina, ditinggalkan, bahkan mungkin diasingkan dari gereja dan masyarakat tempat ia tumbuh. Pilihan ini bukan hanya soal kebenaran pribadi, tetapi juga tentang masa depan yang penuh ketidakpastian, yang memaksanya untuk melepaskan kenyamanan dan keamanan yang selama ini ia nikmati. Meskipun ada banyak ketakutan dan kecemasan, Elias tahu bahwa ia tidak bisa lagi berpaling dari apa yang telah ia temui, karena kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, Elias memutuskan untuk menghadapi jalan yang penuh tantangan ini, karena ia tahu bahwa hanya dengan mengikuti kebenaran sejati, ia akan menemukan kedamaian yang sejati pula. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan keraguan dan pertanyaan, Elias akhirnya berdiri di hadapan jemaatnya sendiri, siap untuk mengumumkan keputusan besar yang telah ia ambil. Di hadapan mereka, yang selama ini melihatnya sebagai pemimpin spiritual mereka, ia berbicara dengan suara yang penuh keyakinan namun dibalut dengan rasa haru. Dengan penuh kesadaran,
Elias mengungkapkan bahwa perjalanan spiritualnya telah membawanya pada suatu keputusan yang tak terhindarkan. Ia memeluk Islam, agama yang telah membuka matanya terhadap kebenaran sejati. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa berat, tetapi juga penuh kedamaian. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar, meskipun penuh dengan konsekuensi yang tak terduga. Jemaat yang hadir terkejut, beberapa di antaranya tercengang, sementara yang lainnya merasa bingung dan terluka oleh keputusan yang sangat radikal ini. Elias tahu bahwa ia akan menghadapi banyak tantangan, termasuk kehilangan teman, pengikut, bahkan keluarga, tetapi ia merasa bahwa perjalanan spiritualnya telah membawanya ke titik ini untuk suatu tujuan yang lebih besar. Dengan keteguhan hati, Elias mengucapkan syahadat, pernyataan iman Islam, yang membebaskan dirinya dari keraguan dan membawanya kepada pengakuan yang lebih mendalam terhadap Tuhan. Setelah mengucapkan syahadat, ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menekannya mulai terangkat, digantikan dengan kedamaian yang luar biasa. Ketika ia menatap jemaatnya, beberapa dari mereka tampak tercengang, namun ada yang mulai merasakan ketulusan dalam kata-katanya, bahkan beberapa dari mereka mulai mempertanyakan ajaran yang selama ini mereka anut. Dengan langkah pertama yang besar itu, Elias merasa bahwa ia tidak hanya memilih untuk mengikuti jalan yang benar untuk dirinya sendiri, tetapi juga membuka pintu bagi orang lain untuk menemukan kebenaran yang sejati. Setelah mendengar pengakuan Elias dan menyaksikan ketulusan dalam kata-katanya, banyak anggota jemaat gereja mulai mempertanyakan ajaran yang selama ini mereka percayai. Beberapa dari mereka merasa kebingungan, sementara yang lain mulai merasakan panggilan batin untuk mencari kebenaran yang lebih mendalam. Perlahan, satu persatu dari mereka mulai mendekat kepada Elias, berbicara tentang keraguan yang mulai tumbuh dalam hati mereka tentang keimanan yang telah diajarkan selama ini. Di tengah-tengah kegelisahan ini, Elias tidak hanya memberikan penjelasan tentang perjalanan spiritualnya, tetapi juga menawarkan kesempatan bagi mereka untuk mencari kebenaran yang lebih luas. Banyak dari jemaat yang sebelumnya ragu mulai membaca literatur yang sama yang telah membuka mata Elias, mulai merenungkan kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan ajaran Islam. Tidak lama setelah itu, sekelompok jemaat yang merasa tergerak dengan perjalanan Elias dan kebenaran yang mereka temukan memutuskan untuk mengikuti langkahnya, mengucapkan syahadat dengan penuh kesadaran. Syahadat itu tidak hanya menjadi simbol perubahan dalam kehidupan Elias, tetapi juga memicu gelombang perubahan dalam gereja kecil mereka, sebuah perubahan yang membawa banyak orang untuk menempuh jalan yang penuh kedamaian. Jemaat yang tadinya terpecah, kini bersatu dalam perjalanan spiritual yang baru, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam pencarian mereka akan kebenaran yang lebih besar. Dengan setiap orang yang bersyahadat, Elias merasakan beban yang mulai terangkat, dan ia tahu bahwa langkah ini adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perjalanan pribadinya. Melihat banyak dari jemaatnya menemukan kedamaian melalui Islam, Elias merasa bahwa misinya tidak hanya membawa perubahan dalam hidupnya, tetapi juga telah membantu banyak orang menemukan jalan yang benar. Dalam setiap langkah perjalanannya, Elias mulai menyadari bahwa pencarian kebenaran sejati tidak terletak pada kekuatan yang tersembunyi dalam organisasi seperti Illuminati, tetapi dalam cahaya yang diberikan oleh Islam. Sebelum ini, ia menganggap Illuminati sebagai pusat dari banyak konspirasi, namun kini ia menyadari bahwa pencerahan sejati datang bukan dari jaringan rahasia tersebut, tetapi dari petunjuk yang Allah berikan melalui ajarannya. Setiap hari, ketika Elias merenung lebih dalam tentang apa yang telah ia pelajari, ia merasakan kekuatan spiritual yang mendalam yang berasal dari Islam, jauh lebih kuat dan lebih jernih daripada yang pernah ia rasakan dalam keyakinan Kristen. Cahaya Islam, yang selama ini hanya ia lihat sebagai agama lain, kini menjadi cahaya yang membimbing hidupnya, memberikan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh apapun sebelumnya. Elias menyadari bahwa Illuminati, meskipun sering dianggap sebagai sumber dari berbagai konspirasi besar, tidak pernah memberikan jawaban yang benar-benar menyentuh kedalaman hatinya. Sebaliknya, Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW memberikan wawasan yang mengarahkan hati dan pikirannya untuk menemukan kedamaian dan kebenaran yang sejati. Dengan ini, ia menyimpulkan bahwa pencarian akan pencerahan sejati tidak pernah terletak pada kekuatan duniawi atau organisasi rahasia, melainkan pada kedekatan dengan Tuhan. Semakin ia mendalami ajaran Islam, semakin terasa betapa jauh lebih luas dan lebih dalam kebenaran yang ia temukan, jauh melebihi apapun yang pernah diajarkan dalam gereja atau ditemukan dalam teori konspirasi. Disinilah Elias merasakan pencerahan yang sejati, dan ia tahu bahwa tugasnya sekarang adalah untuk menyebarkan cahaya ini kepada mereka yang masih terperangkap dalam kegelapan. Ia menyadari bahwa jalan ini bukanlah akhir, tetapi permulaan dari sebuah kehidupan baru yang penuh dengan harapan, kedamaian, dan pengabdian kepada Allah. Elias merasa bahwa tugas utamanya sekarang adalah membangun jembatan antara dua agama besar, Kristen dan Islam, yang telah lama dipisahkan oleh perbedaan dan ketakutan. Ia ingin mewujudkan impian Paus Yohanes Paulus I yang memiliki niat tulus untuk mendekatkan umat Kristen dan Muslim, meskipun ia harus membayar harga yang mahal untuk hal itu. Dengan semangat yang tinggi, Elias mulai mengorganisir dialog antaragama di komunitasnya,
mengundang pemimpin agama Kristen dan Muslim untuk berbicara tentang pemahaman dan toleransi. Ia yakin bahwa meskipun ada perbedaan, keduanya dapat menemukan titik temu yang saling menghormati, dan dialog ini dapat membantu mengurangi ketegangan antar umat beragama. Dalam setiap pertemuan, Elias berusaha menunjukkan bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh satu agama, melainkan bisa dijembatani dengan saling pengertian dan kasih sayang. Langkah pertama adalah membuat komunitasnya memahami bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang mereka pikirkan, baik dalam ajaran moral maupun dalam tujuan hidup. Elias juga berusaha untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Paus Luciani, meskipun meninggal tragis, meninggalkan warisan yang sangat berharga, sebuah visi untuk menyatukan umat manusia dalam kedamaian. Setiap kali ia berbicara tentang Paus Luciani, Elias mengingatkan orang-orang akan niat baik yang dimilikinya untuk menghapuskan perpecahan antar agama, sebuah visi yang kini semakin relevan dalam upaya menciptakan dunia yang lebih damai. Elias tahu bahwa jalan yang ia pilih ini penuh tantangan, tetapi ia merasa bahwa langkahnya adalah jalan yang benar untuk mewujudkan perdamaian sejati. Ia terus berjalan dengan keyakinan bahwa jika semua umat manusia bersedia membuka hati, jembatan antara agama-agama ini bisa terbangun, menciptakan dunia yang penuh toleransi dan perdamaian. Beberapa tahun setelah perjalanannya dimulai, Elias kembali ke Roma untuk berziarah ke makam Paus Yohanes Paulus I, yang kini menjadi simbol inspirasi bagi hidupnya. Di depan makam Paus, Elias mendoakan Sang Paus, mengucapkan terima kasih atas warisannya yang mengajarkan pentingnya mendekatkan umat manusia, meskipun ia harus mengorbankan nyawanya untuk itu. Di tempat suci itu, Elias merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa, seolah-olah Paus Yohanes Paulus I sendiri memberikan restu atas perjalanannya menuju Islam. Ia berdoa agar Paus yang telah tiada itu melihat bahwa perjuangannya untuk perdamaian antar umat beragama terus berlanjut melalui jalan yang ia pilih. Di depan makam tersebut, Elias merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, sebuah kedamaian yang mengalir melalui cahaya Islam. Dengan doa di hati, ia bersyukur atas setiap langkah yang membawanya menuju kebenaran sejati, walaupun itu penuh dengan rintangan dan pengorbanan. Di akhir perjalanan spiritualnya, Elias merasa bahwa ia tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga telah memulai perubahan dalam komunitas yang lebih luas. Di depan makam Paus, ia berjanji untuk terus berjuang, membangun jembatan antara agama-agama, dan melanjutkan warisan perdamaian yang telah dimulai oleh Paus Luciani. Dengan satu langkah kecil di depan makam itu, Elias merasa bahwa perjalanan menuju terang semakin dekat, dan dunia pun semakin dekat pada kesatuan yang damai. Dan di sana, di depan makam Paus Yohanes Paulus I, Elias merasakan bahwa ia telah menemukan tujuan sejatinya, menyebarkan cahaya Islam kepada dunia, untuk membangun dunia yang lebih baik dan penuh perdamaian.